Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kelas. Sudah berdoa. Kalau kita sudah berdoa, nanti pasti ya harapan kita bermanfaat ilmu kita ya. Baiklah, hari ini masuk semua kah? Semua ya. Oke, siap. Baik, kita langsung masuk di materi kita yang ke-11 ya, mengenai lapisan bumi. Tahu ini apa? Siapa yang suka jeruk? Ini salah satu kenapa saya suka. Ini adalah buah yang paling saya suka. Rebutan di bisa-bisanya. Suka sekali. Saya juga buka ya. Kalau saya buka, ada apa di dalamnya? Buah jeruk. Apakah langsung buahnya dimakan? Ada apa? Enak sekali. Kamu nggak suka? Kamu ya satu hanya. Ada apa? Kalau boleh? Ada apa? Sebelum saya masuk. Ada kulitnya kan ya? Apa lagi? Rambut-rambutnya ada ininya. Yang tahu apa yang mana? Yang luar, dalam atau yang Oke, baiklah. Ada lapis-lapisannya ya. Apakahnya seperti ini juga? Ini? Familiar dengan ini? Suka? Oh iya, sama dengan saya kalau nggak suka. Saya suka yang putih yang warnanya ada yang begitu? Ini juga sama. Kalau kalian perhatikan sama seperti ini ya. Apa kesamaannya? Berlapisannya ya. Ada lapisannya, ada yang putih, ada yang putih. Sebelum dari putih ada lagi kan? Tanahnya ya. Oke, satu lagi. Ini tahu apa? Tahu tanah? Dari mana? Ada tulisannya. Ada yang malam mati ya. Tahu dari mana? Oh ya. Kok tahu? Kok tahu? Ada kerikil-kerikil. Ada tulisannya di atasnya ya. Oke, baiklah. Di situ kelihatan ada persamaannya dengan yang tadi seperti ini. Ada lapisannya ya. Tahu ada lapisannya? Tahu dari mana? Oh, benar sekali. Ada perbedaannya ya. Ada warnanya berbeda dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai membahas materi kita inti hari ini adalah ini ya. Ini apa bacaan di tengah? Geosfer. Bacaan kita geosfer. Sfer sendiri adalah lapisan begitu. Dia adalah geo ya. Bumi begitu ya. Pembahasan ini ada terbagi atas 5. Jadi ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Fokus kita kali ini ada 3 lapisan saja. Jadi ada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Karena untuk antroposfer itu nanti untuk ilmu antropologi akan diajarkan kamu di SMA. Sedangkan untuk biosfer sebenarnya sudah kamu pelajari secara tidak sadar waktu membahas materi kita 1 bulan yang lalu tentang ekosistem ya, biosfer gitu ya. Oke, baiklah kita akan fokus ke sini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama pasti kita harus tahu ternyata bumi kita itu berlapis-lapis. Ada yang kita kenal dengan hidrosfer, ada yang kita kenal dengan litosfer, dan ada yang kita kenal dengan atmosfer. Apa itu? Nanti itu yang kamu akan pelajari ya. Akan dikupas banyak di situ. Jadi kamu akan mengetahui ternyata lapisan bumi kita ada 3 macam ini. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kamu mengetahui 3 lapisan tadi, kamu identifikasi. Jadi misalnya untuk lapisan hidrosfer, ternyata ada apa saja sih? Ada kejadian apa saja sih di situ? Ya. Litosfer juga sama. Atmosfer pun juga sama. Jadi kamu harus mengidentifikasi. Kalau identifikasi ya, semuanya nanti kamu akan pelajari di hari ini. Seperti saya bilang tadi, kegiatan kita kali ini adalah berdiskusi. Ya, silahkan saya beri kesempatan. Kita nanti akan kelompok ini kelas ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok ya. Kita hitung dulu seperti tadi biar fair, nanti jangan hanya ini saja dan biar semuanya tahu gitu ya. Kita hitung mulai dari Faiza dulu ya, 1 sampai 6. Begitu seterusnya. Nanti untuk yang dapat angka 1 duduknya di sini.
kelompok 2 duduknya di sini, dapat kelompok 3 di situ, ini kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Begitu ya? Kita mulai dari Faiza, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Yang satu dengan satu, satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, 4, 5, 6. Saya beri kesempatan kelompok 3 sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 ke depan mengambil yang ada di depan ini. Terserah. Jangan sampai hati-hati. Perwakilan kelompok mengambil satu. Masuk ke ini. Oke, saya bagi materinya ya. Ini adalah mesinnya. Kita kelompoknya. Ini di sini. Sama-sama. Ya. Satu lagi. Oh, balik ini. Baiklah, saya berikan instruksinya yang harus kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing ya. Sudah saya berikan materinya, nanti kalian membaca di situ, belajar bersama-sama dengan teman. Kemudian kalian fokus di model 3 dimensi yang sudah ada di kelompok kalian. Nanti yang kalian pilih sendiri ya. Kalau dapat itu silahkan dikerjakan dan lain sebagainya. Nanti silahkan diskusi tentang identifikasi. Kalian saya minta untuk mengidentifikasi per masing-masing lapisannya, ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan LKPD-nya secara bersama-sama. Kemudian nanti di akhir saya minta kita semua akan presentasi ke depan, gitu ya. Bisa dipahami maksud dari saya? Bisa dilaksanakan? Bisa. Siap, silahkan dikerjakan dalam masing-masing kelompok ya. Sudah sama ya? Nah. Saya ingin mengapresiasi pekerjaan kalian. Silakan beri aplaus kepada diri kalian masing-masing kelompoknya ya. Saya senang sekali tadi kalian bersemangat, ya, masih bersemangat maksud saya, masih bersemangat, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ke langkah berikutnya dan teman kalian presentasi, saya ingin kalian duduk tenang dulu, cari posisi yang baik dulu. Pokoknya yang tenang, yang santai gitu maksud saya, relax begitu ya. Yang relax, yang menurut kalian relax, menurut kalian ya, masing-masing dari kalian kan beda-beda ya. Bisa punya tahu, oke? Sudah? Bisa? Oke, sekarang tarik nafas dalam-dalam, jangan keburu dihembuskan, keluarkan
tadi kalian bekerja bersama-sama dengan kelompok, baiklah ini tujuannya ya untuk menenangkan kita biar kembali fokus lagi ya, karena ada bab penting yang akan kita bahas setelah ini. Baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok atmosfer mau mempresentasikan kerjaan kami dan nama saya. Terdapat lapisan gas yang menyelimuti bumi kita ini. Lapisan tersebut bernama atmosfer. Nah, atmosfer sendiri terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini terletak di ketinggian 0 sampai 12 km. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, di sini terdapat awan yang mengakibatkan cuaca, salju, dan juga hujan. Lalu selanjutnya ada lapisan stratosfer. Stratosfer ini terletak di ketinggian 12 sampai 50 km di atas permukaan laut. Nah, di stratosfer ini adalah tempat terbangnya pesawat terbang dan juga sebagai nama lain dari lapisan ini adalah lapisan ozon. Maka dari itu di sini terjadi penipisan lapisan ozon. Akan menjelaskan tentang lapisan bumi. Lapisan terluar bumi merupakan kerak bumi. Kemudian ada mantel bumi, ada inti bumi yang dibagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Apa ada pertanyaan? Ya. Tadi kan pada saat membahas lapisan stratosfer disebutkan kalau di stratosfer itu kan terjadi penipisan lapisan ozon. Boleh dijelaskan nggak prosesnya itu gimana? Akan saya jawab. Gas CFC yang berasal dari AC dan kulkas akan menguraikan lapisan ozon. Lapisan ozon yang semula lapisan berubah menjadi gas. Lama-kelamaan ozon akan menipis dan habis. Sekian. Saya tambahkan, jadi ketika gas CFC itu menyebar ke lapisan ozon itu akan menipis dan selanjutnya akan menjadi bolong. Nah, lapisan ozon itu kan gunanya untuk melindungi ultraviolet yang berbahaya masuk ke dalam bumi. Nah, ketika lapisan ozon ini bolong, maka ultraviolet itu tadi yang berbahaya menjadi masuk ke bumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah jadi penghujung jam, ya kan? Saya tadi sangat mengapresiasi banyak sekali dari kalian yang sudah bekerja dengan baik di kelompoknya masing-masing. Kalau boleh, saya ingin menyimpulkan, ternyata bumi kita itu ada berbagai macam lapisan, ya kan? Ada lapisan apa tadi? Atmosfer tadi lapisan apa? Troposfer. Maksud saya termasuk lapisan apa? Ada gas, ya. Terdiri dari berapa lapis tadi? 5. Dengan karakternya tadi sudah dijelaskan sama kelompok ini. Kemudian lapisan bumi kita terdiri dari berapa lapis? Kalau di garis apa? Diambil apa? Garis besarnya. Ada berapa lapis? 4. Karena intinya tadi terbagi atas 2. 3 ya nggak apa-apa. Jadi kerak bumi, mantel, dan inti dibaca boleh. Kalau 4 berarti intinya dibagi menjadi 2 dan inti dalam gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau hidrosfer itu berarti lapisan apa ini? Air. Kita tahu tadi membahas tentang apa? Gitu ya. Cukup. Jadi cukup sekian materi kita. Sebelumnya nanti di akhir dari ini saya beri waktu kalian untuk merefleksikan. Jadi perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran kita kali ini nanti tuliskan di buku tulis kalian masing-masing apa yang kalian dapatkan hari ini, kemudian perasaan kalian bagaimana, terus kemudian inginnya nanti kedepannya pelajaran kita bagaimana ya. Kebaikannya nanti ini hasilnya akan diberikan kepada saya, nanti saya akan tahu bagaimana caranya nanti kedepannya untuk perbaikan bersama buat kita ya. Oke, baiklah, cukup sekian pelajaran IPA kali ini. Terima kasih untuk semangatnya yang masih semangat sampai kali ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat ya. Sampai itu tadi sekejap ya. Terima kasih sayang. Oh, sama-sama. Berikut adalah refleksi saya
terhadap pembelajaran diferensiasi dan teknik keterampilan sosial emosional yang saya terapkan di kelas saya. Ketika saya merencanakan pembelajaran ini melalui RPP, pikiran saya yang pertama adalah saya merasa tertantang untuk bisa mengakomodasi beberapa macam kebutuhan belajar siswa di kelas saya, di mana kebutuhan mereka sangat beragam, baik itu secara visual, audio, dan kinestetik. Oleh karena itu, saya ingin membuat mereka semuanya merasa mendapatkan manfaat ketika pembelajaran saya. Oleh karena itu, saya memilih pembelajaran diferensiasi untuk dapat mengakomodasi berbagai macam kebutuhan siswa saya tersebut. Kemudian perasaan saya ketika saya melaksanakan RPP yang sudah saya rencanakan dan saya melaksanakan langsung kepada anak-anak didik saya adalah saya merasa anak-anak didik saya ketika melaksanakan pembelajaran itu mereka sangat tertarik, mereka senang, lebih termotivasi untuk belajar, terutama belajar bersama-sama dengan teman dan menemukan jawaban dari LKPD yang sudah saya berikan. Dan saya merasa anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, mereka juga sudah terakomodasi dengan melihat karya 3 dimensi media yang saya berikan kepada mereka melalui PowerPoint ataupun karya 3 dimensi. Kemudian anak-anak yang gaya belajar secara audio, mereka juga bisa mendengarkan ketika saya menjelaskan di awal mengenai pembelajaran hari ini melalui tayangan PowerPoint, karena saya juga menjelaskan, dan mereka juga mendengarkan penjelasan saling bekerja sama dalam kelompok di dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka dapat terakomodasi karena proses pembelajaran saya adalah bekerja sama secara kelompok, mereka interaksi antar teman, mereka juga melakukan presentasi, melakukan keterampilan mengungkapkan pendapat mereka dan mengungkapkan pendapat mereka dan hasil kerja mereka di depan kelas. Kemudian refleksi dari pembelajaran saya setelah saya melakukan pembelajaran ini dalam kelas-kelas saya, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah karena saya merasa bahwa pembelajaran diferensiasi dan teknik stop yang dilakukan di tengah-tengah pembelajaran atau hampir di akhir pembelajaran, saya merasa manfaat yang didapatkan oleh anak-anak saya, anak didik saya, dan saya pribadi sebagai guru sangat besar manfaatnya. Karena saya merasa saya ketika melakukan ini kepada anak-anak saya, bahwa saya merasa ketika anak-anak saya itu merasa loyo, tanda kutip loyo, dan mereka kurang fokus karena sudah terlalu banyak aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian saya melakukan teknik stop di ketika saya melihat mereka sudah tidak terlalu konsentrasi, sudah begitu. Ketika saya melakukan teknik itu, anak-anak kembali lagi fokus, konsentrasi untuk dapat menerima pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, saya ingin teknik ini akan saya terapkan di kelas-kelas saya berikutnya, di sekolah saya terutama. Begitu. Demikian adalah refleksi saya terhadap pembelajaran diferensiasi dan teknik stop keterampilan sosial emosional. Saya memotivasi Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, mari kita terus berjuang demi kebaikan dan peningkatan pembelajaran pendidikan di negara kita. Kita terus memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita merasa senang ketika belajar dan bertemu dengan kita di kelas. Terima kasih, kiranya bermanfaat apa yang sudah saya berikan, bermanfaat untuk pendidikan dan kemajuan cara mengajar kita. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih, Tuhan berkati.